Dan sebenarnya sudah dikontrol ya, negara-negara Arab itu sebenarnya udah dipegang kan itu. Iya. Dan nggak bisa dipegang kan tinggal Iran nih, ya kan? Betul. Dan makanya dibilang duri dalam daging nih Iran. Betul. Nah, tapi harus kita lihat juga nih. Jadi Heeh. Timur Tengah ini agak unik sebenarnya. Iya. Karena apa yang kemudian narasi yang berkembang ya di antara masyarakatnya dengan pimpinan elitnya ini agak beda. Gitu. Kita tahu kenapa kemudian pimpinan elit itu sangat dekat dengan Amerika Serikat karena bisnisnya banyak yang dari sana. Gitu. Kita nggak memungkiri itu. Uangnya ada di Amerika Serikat gitu ya. Dan mereka menjalin hubungan baik gitu dengan Amerika Serikat dengan tadi ya pembentukan kerjasama, lalu kemudian memperbolehkan Amerika Serikat membangun base-base-nya di sana. Nah, tetapi sekarang menariknya mereka sendiri masih wait and see nih, masih melihat. Mereka nggak mau ambil posisi konfrontasi ke Iran gitu. Nah, alasannya cukup menarik karena sebenarnya yang pertama ya dari segi persepsi masyarakat dalam negeri. Iya. Meskipun pemerintahnya ini kontra terhadap Iran, tetapi kemudian masyarakatnya ini sangat suka dengan Iran. Jadi populer sebenarnya Iran Iya. di Middle East karena itu dianggap sebagai satu-satunya negara yang bisa melawan kekejaman Israel di Palestina. Iya. Apalagi dengan pemberitaan kemarin ya, ada tuduhan genosida, kemudian pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan, okupasi ilegal dan lain-lain. Negara-negara Arab yang lain diam. Tetapi hanya Iran yang kemudian satu-satunya Berani ya untuk berani bertindak. melawan kekejaman tersebut. Itu pun dianggap sebagai sesuatu yang heroik oleh masyarakat Arab. Nah, sehingga apabila misalnya negara-negara Arab Teluk ini mengemukakan statement yang sangat keras terhadap Iran, yang terjadi dikhawatirkan adalah polarisasi sosial yang ada di sana. Iya. Itu ya. Khawatirnya masyarakat-masyarakat ini tidak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpinnya, sehingga kemudian tadi popularitas pemimpinnya itu akan menurun. Gitu. Nah, Tapi lalu kan itu nggak bisa dipungkiri juga kalau seandainya yang mana perang sekarang kan tidak hanya sekedar menggunakan senjata, tapi juga menggunakan informasi. AI pun juga berpengaruh. betul. Oleh karena itu, karena yang namanya masyarakat itu kan sebenarnya dia adalah resource yang besar sekali, terutama untuk negara-negara mungkin demokrasi ya. Mungkin kalau Arab Timur Tengah dia banyak yang monarki ya. Betul. Banyak yang monarki ya, tetapi kan sebenarnya approval rate dari masyarakat itu sebenarnya tetap penting. Ya, untuk Seberapa kemudian bisa penting mendapatkan legitimasi. approval rate dari masyarakat untuk negara-negara yang seperti di Timur Tengah? Iya, monarki ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang approval rate untuk negara yang sistemnya itu adalah monarki, sebenarnya tidak terlalu penting dibandingkan dengan negara demokrasi. Tetapi kalau dibilang tidak terlalu juga ini sebenarnya tetap penting. Karena kan pemerintah ini membutuhkan legitimasi dari masyarakatnya. Iya. Ketika dia menerbitkan misalnya konstitusi, menerbitkan peraturan, Supaya tidak ada perlawanan. norma-norma. Bukan tidak ada perlawanan, tetapi untuk bisa mengatakan bahwa saya ini pemimpin yang legitimate, itu kan harus ada konsensus dari dua belah pihak. Iya, iya. Ada kesepakatan ya. Kesepakatan dari dua Iya. belah pihak, termasuk dari pihak yang diatur juga, yang menjadi subjek dari kepemimpinannya. Sederhananya tuh sebenarnya kerajaan itu ada karena ada rakyatnya, gitu. Nah, kalau nggak ada rakyatnya, ini kerajaan bodong nih namanya gitu. Mungkin itu kali ya. Sederhananya nih. Iya. Nah, ini lebih berat di negara demokrasi. Kayak misalnya AS, karena apa? Karena konstituen politik itu masyarakat. Yang pilih presidennya itu masyarakat. Kalau misalnya masyarakatnya nggak suka, taruhlah di midterm election, Republikan jeblok ya. Iya, iya, oke. Bisa berganti. Iya, iya, iya. Bisa ganti. Kan sesimpel itu kalau di negara demokrasi ya. Jadi kalau masyarakat ini memang dianggap sebagai resource yang penting di dalam menentukan tadi kekuatan politik. Tapi berarti ini artinya bahwa perang ini juga berpengaruh nantinya pada election di Amerika Serikat ya? Atau mungkin election di Amerika Serikat berpengaruh terhadap perang? Ada indikasi nggak kira-kira? Misalnya nanti ada penolakan atau misalnya ada penurunan di Republikan misalnya gitu ya. Terus kemudian, oh kita stop deh perangnya gitu, supaya kita naik nih, gitu ya kan? Suara akar rumputnya Amerika gitu. Nah itu mungkin nggak sih kayak gitu? Pertanyaannya agak susah ya. Heeh. Pertama, kalau kita lihat berhenti dari perang ini selalu ada konsekuensinya. Iya. Jadi sekarang Amerika Serikat ini punya beberapa pilihan. 3 pilihan lah kita taruh. Yang pertama, ini menghentikan perangnya sama sekali. Dia cabut dari Iran, lalu kemudian pasukannya ditarik mundur, kapal-kapal ditarik mundur, ke Israel, jangan lagi serang Iran. Sudah, Artinya kita kembali. secara dunia akan memandangnya Amerika kalah dalam hal ini. Tapi ya akan Iya. dipandang Amerika kalah. Dampaknya apa? Legitimasi politik Amerika itu menurun, lalu kemudian sosok Amerika sebagai hegemon itu akan dipertanyakan. Iya. Dipertanyakan itu kan luas ya maksudnya. Dalam artian sekarang Amerika Serikat ini menaungi banyak sekali negara-negara aliansinya. Iya. Yang pasti nantinya akan semakin kemudian ragu akan kemampuan Amerika Serikat bisa menjaga global order saat ini. Gitu.
Makanya sekarang banyak yang bilang bahwa dunia ini sudah mulai bergerak ke arah multipolaritas. Jadi bukan lagi kita bicara tentang unipolar, Amerika sebagai hegemon tunggal, tapi ada beberapa kekuatan besar yang mengatur tadi ya global order di dunia. Iya. China, China, Rusia. betul. Mm. Nah, pilihan yang kedua adalah dengan melakukan negosiasi. Saya rasa ini yang paling masuk akal dan paling terhormat ya. Mm. Amerika Serikat kalau bisa memang jangan zero sum game untuk urusan ini, karena memang dia lagi dalam keadaan terdesak, baik itu dari segi politik maupun dari segi militer. Iya. Ya, sekarang pilihannya adalah itu. Nah, pilihan yang kemarin yang syarat diajukan oleh Amerika itu kan penyerahan tanpa syarat. Sebenarnya itu masih bisa dinegosiasikan. Tetapi untuk pilihan yang kedua ini, meskipun ini paling masuk akal untuk Amerika Serikat, belum tentu Irannya mau. Karena kemarin 3 syarat yang diajukan Iran itu memang sengaja diajukan atas dasar Iran tahu bahwa AS nggak akan setuju. Tidak akan. Tidak akan mungkin. Emang benar-benar duri dalam daging ya. Faktornya ada banyak. Yang pertama, Irannya agak trauma dengan janji Amerika untuk kemudian melakukan negosiasi. Karena serangan yang terjadi tanggal 28 Februari kemarin itu kan terjadi ketika negosiasi. Iran sudah setuju untuk menyetujui semua syarat-syarat yang diajukan oleh AS, tetapi kemudian ketika Iran sudah setuju ini, AS malah menyerang. Dengan alasan AS ini tidak happy dengan pacing yang kemudian diambil Iran dalam pemenuhan syarat-syaratnya. Iya. Which is what interesting, karena 11 hari itu sebenarnya merupakan waktu yang sangat singkat untuk memenuhi zero stockpile uranium, lalu kemudian pemasukan asesor dari IAEA dan bahkan dari Amerika sendiri. Bayangkan sebuah negara bersedia untuk diakses dengan asesor dari negara lain. Itu kan sesuatu yang seharusnya jadi rahasia gitu ya. Dan nggak boleh diketahui gitu oleh negara lain, dan Iran bersedia untuk melakukan itu. Nah, makanya sekarang ada deficit of trust di antara Iran kepada Amerika Serikat terkait bagaimana sih masa depan negosiasi. Apabila kemudian kita bersedia melakukan negosiasi, apakah mungkin nanti akan ada cara-cara khusus yang dilakukan Amerika Serikat untuk bisa spoiling dia? Ada mediator mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Tetapi sekali lagi, nah ini masuk ke faktor yang ketiga, Mojtaba Khamenei. Ali Khamenei itu merupakan orang yang paling menentang senjata nuklir di dalam negerinya. Berkali-kali di dalam pidatonya di dalam negeri, beliau tuh mengatakan bahwa senjata nuklir itu haram karena sifatnya indiscriminate dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perang dalam Islam. Betul. Ya. Nah, kita lihat ini orang yang sebenarnya menjadi pembatas antara kemudian perang dan damai, tiba-tiba itu dieliminasi oleh Amerika Serikat, gitu ya. Yang sekarang naik itu adalah putranya. Putranya putranya jauh lebih radikal, jauh lebih keras, lebih konfrontatif, yang menyebabkan anggota Garda Revolusi juga. Betul, anggota Garda Revolusi juga yang menyebabkan sekarang agak sulit untuk untuk kemudian membuka peluang di jalur negosiasi tersebut. Gitu. Karena jelas dari segi mood politik dalam negerinya pun ini nggak mengarah ke arah negosiasi. Gitu. Itu pilihan yang kedua. Berarti kan dari Amerika Serikat memungkinkan, Irannya yang nggak memungkinkan. Gitu. Nah, pilihan yang ketiga ini adalah melakukan eskalasi. Ya, itu yang saat ini kelihatannya masih dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Itu ya. Masih terus-menerus kemudian mengirimkan serangan baru, mengirimkan kemudian kemarin ya kapal perang. Betul, lalu kemudian kemarin mengirimkan marinir dan bahkan meminta negara-negara lain yang ada di dunia ya, tidak hanya sekutunya saja atau aliansi dekatnya, tetapi juga kemudian Cina. Entah kenapa kemudian diminta untuk membuka Selat Hormuz, yang mana banyak sekali negara yang sudah sekarang speak up untuk menolak ya permintaan tersebut, termasuk ya tadi kan Prancis, Kanada, atau saja di sepakat. Iya. Betul. Itu saja tidak setuju karena tadi ya mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan turun di dalam perang yang tidak sah secara hukum internasional. Gitu. Jadi kita lihat sebenarnya sekarang pilihannya adalah ya tadi antara 3 itu, dan sekarang Amerika Serikat sepertinya mengambil pilihan yang ketiga, yaitu terus melakukan eskalasi. Tapi sekali lagi, eskalasi ini harus dipertanyakan sampai sejauh apa Amerika mampu melakukan eskalasi. Gitu. Nah, Kalau mengacu kepada pertanyaan dari Mas Andri tadi, mungkinkah kehadiran pihak ketiga sebagai mediator dalam hal ini? Atau jangan-jangan Iran pun sudah tidak percaya dengan mediator ya. sebenarnya memungkinkan secara teknis ya. Ada beberapa negara sebenarnya yang kemarin sempat diundang juga kemarin ke Teheran gitu untuk bicarakan hal ini. Di antaranya adalah Pakistan, lalu kemudian Oman yang sudah lama ya menjadi mediator perdamaian dengan AS.
Tetapi saya rasa sejauh ini pernyataan-pernyataan publik yang keluar dari baik itu Menlunya Iran ataupun misalnya dari Menhannya Iran dan bahkan dari Mojtaba Khamenei sendiri itu menyatakan bahwa Iran tidak ada niat untuk melakukan negosiasi Iya. ataupun bahkan mediasi. Iya. Tadi ada pertanyaan terkait pengaruhnya terhadap election Amerika ya. Iya. Iya, iya. Oke, sejujurnya saya nggak tahu ya bagaimana kemudian electionnya ini akan berkembang. Karena electionnya pertama belum terjadi, Iya. tetapi yang sudah kita lihat adalah pola dari kemudian sentimen masyarakat. Betul, iya. Sejauh ini ada beberapa media mainstream yang ada di Amerika sudah mulai melakukan survei-survei ke masyarakatnya terkait polling mereka mengenai perang ini. Itu hampir 59% orang menyatakan bahwa mereka tidak setuju. Gitu ya. Tetapi lagi-lagi kita harus membagi juga nih dukungan Amerika Serikat yang mana yang kemudian Republikan dan yang mana yang kemudian Demokrat. Saya rasa jumlah 59% orang itu akan jauh lebih tinggi di Demokrat dibandingkan dengan Republikan. Republikan, ya. Dan sampai sekarang sebenarnya kan masih sangat kuat dukungan Donald Trump di basis pendukungnya itu ya, gunakan MAGA ya, Make America Great Again gitu. Yang kita lihat adalah sebenarnya Trump ini kemudian didukung secara penuh, bahkan statement-statementnya yang masih berubah-ubah. Lalu kemudian tadi ya pengambilan keputusan yang kita lihat mungkin agak tidak masuk akal gitu ya. Itu masih dianggap sebagai sesuatu yang kemudian legitimat oleh pendukungnya, sehingga gerakan politiknya itu masih sangat kuat di sana. Sebenarnya berarti ini bisa disimpulkan bahwa yang memegang bola sekarang ini adalah Amerika Serikat sebenarnya terhadap perang ini ya. Setuju. Jadi apabila Amerika memutuskan untuk mundur, ya artinya perang ini bisa kemungkinan besar bisa selesai, gitu ya. Meskipun Iran mengatakan bahwa sekarang bolanya ada di Iran, menurut saya tidak. Bolanya tetap ada di AS dan di Israel. Gitu. Pertama karena mereka yang menyerang dan memulai peperangan ini. Yang kedua, saya rasa sebenarnya di sini ketika mereka kemudian memutuskan untuk berhenti berperang, maka kemudian biasanya beban keamanannya akan hilang ya dari Timur Tengah. Jadi sebenarnya dari Irannya sendiri ya kalau misalnya sudah tidak berperang ya sudah gitu. Karena existential threat-nya sudah hilang. Nah, lalu kemudian kita lihat juga sebenarnya di sini ada balik lagi ke nature dari perang asimetris gitu. Amerika Serikat ini sebenarnya kita nggak cuma bicara tentang kemampuan dia saja secara militer, tapi kemampuan dia secara ekonomi dan politik dalam menyokong beban perang ini. Itu sejauh apa? Makanya tadi midterm election ini sebenarnya sangat berpengaruh oleh Serikat ya, hasilnya seperti apa gitu. Karena apabila misalnya suara Republikan merosot drastis gitu ya, yang terjadi adalah pasti dukungan terhadap perangnya itu akan berkurang. Berkurang ya. Dia pada akhirnya ya ini seperti apa yang terjadi di tahun 70-an ya ketika kemudian perang Vietnam melakukan protes Terhadap besar-besaran pemerintah, sehingga pemerintah ya tidak punya pilihan lain selain kemudian mundur ya dari peperangan tersebut karena ada tekanan yang begitu besar gitu dari masyarakat. Artinya di dalam perperangan ini Amerika juga harus memanfaatkan informasi itu untuk menunjukkan bahwa mereka masih menang dalam hal ini ya. Artinya strategi Hasbara yang selalu dimainkan yang nilainya jutaan dolar di Israel itu harus lebih gencar lagi untuk mengalahkan algoritma Genji Gaza yang hanya motret lewat kamera ponselnya. Ya baik itu Hasbara kan maupun kemudian dari Iran, pemerintah Iran ya itu kan sebenarnya memiliki tujuan-tujuan strategis tertentu. Kalau mereka yang berada di Timur Tengah mungkin ini menjadi sangat kritikal karena dua-duanya berusaha untuk meningkatkan moral masyarakatnya dan menghancurkan moral lawan. Pertama itu. Yang kedua adalah menciptakan kepanikan di dalam negeri ya. Yang ketiga adalah sebenarnya ini checking sebenarnya, cek ombak. Nah, checking ini apa aja? Mengecek apakah kemudian masyarakatnya tetap bisa kohesif di dalam isu yang kemudian beredar di masyarakat. Lalu kemudian mengecek apakah militernya memiliki kesiapan tanggapan ya terhadap informasi-informasi itu. Yang terakhir adalah mengecek apakah kemudian pola militernya akan berubah atau tidak.